Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan video mengenai indera pengecap, yaitu lidah. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Herni Irnawati, 2. Tian Puspitasari, 3. Ferdita Damayanti, dan yang keempat Lutfi Anissa Solihah. Definisi lidah. Apa sih lidah itu? Jadi, lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang memiliki struktur tunas pengecap. Berikutnya, anatomi indera pengecap. Secara garis besar, lidah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, radix lingua adalah pangkal lidah, yang kedua, dorsum lingua adalah punggung lidah, dan yang ketiga, apex lingua adalah ujung lidah. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai anatomi indera pengecap ini, berikut bagian-bagiannya. 1. Lidah bagian atas atau permukaan superior memiliki bentuk seperti huruf V yang disebut dengan sulcus terminal. Fungsinya mengecap rasa, sebab permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. Yang kedua, akar lidah, letaknya di antara tulang hyoid dan juga di bagian rahang bawah lidah. Fungsinya penggerak lidah, sebab tanpa akar, lidah tidak bisa bergerak ke sana dan kemari. Bagian ketiga yaitu tubuh lidah. Di dalam tubuh lidah terdapat permukaan kasar yang disebut papila lingual, dikelilingi oleh gigi lateral dan permukaan anterior. Papila di dalam tubuh lidah ini berfungsi sebagai pembantu pengidentifikasian rasa yang berbeda dari makanan. Terdapat 4 jenis utama papila, yaitu papila filiform dengan bentuk kerucut dan sering dijumpai di permukaan lidah. Lalu ada papila poliake yang terdapat di setiap sisi lidah, papila fungiform yang memiliki keterlibatan dengan sensasi rasa makanan dan minuman. Kemudian papila terakhir yaitu papila circumvallata dengan bentuk bulat, terangkat dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagian keempat yaitu tonsil atau amandel merupakan tonjolan di sebelah kanan kiri dari rongga mulut. Berfungsi sebagai benteng utama dalam pertahanan tubuh manusia, sehingga amandel berhubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan letaknya, tonsil terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tonsil palatina, di mana tonsil ini sering disebut sebagai amandel dan terletak di kanan kiri rongga mulut. Yang kedua yaitu tonsil faringas, disebut juga sebagai adenoid, di bagian dinding belakang nasofaring. Yang terakhir yaitu tonsil lingualis. Tonsil ini terletak pada daerah pintu masuk saluran nafas dan saluran pencernaan. Bagian kelima adalah adenoid, merupakan kelenjar yang berada di sekitar tenggorokan bagian atas. Berfungsi untuk memerangi infeksi, sehingga jika ada kuman dan bakteri dicap oleh lidah, adenoid ini yang akan memerangi kuman dan bakteri tersebut. Bagian keenam yaitu kuncup lidah, berupa struktur yang ada di bagian permukaan lidah. Berfungsi sebagai pecinta resep untuk rasa. Kuncup lidah bisa mengecap rasa manis, asam, pahit, dan asin. Bisa dilihat dalam gambar ini. Bagian ketujuh yaitu frenulum, merupakan bagian lidah yang berbentuk lapisan tipis. Berfungsi untuk penghubung antara lidah dengan dasar mulut. Bagian ke-8 adalah otot lidah. Tanpa otot, lidah tidak bisa digerakkan. Otot dalam lidah terbagi menjadi 2. Yang pertama, otot intrinsik yang memiliki fungsi dalam pengubahan bentuk lidah sementara, dan otot ekstrinsik yang memiliki fungsi berupa pengubahan posisi lidah misalnya. Fungsi umum lidah yaitu 1. Indera pengecap atau perasa, 2. Membantu mencerna makanan, 3. Membantu manusia berbicara, 4. Membantu melembabkan mulut, 5. Membantu gigi memproses makanan, 6. Pengirim pesan kepada otak, 7.
Pengaturan suhu antara dalam tubuh dengan lingkungan. 8. Mencegah bahaya yang masuk ke dalam mulut. 9. Membantu mengeluarkan udara. 10. Indikasi keadaan tubuh. Cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Kemudian otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Gangguan pada lidah. Yang pertama yaitu thrush atau candidiasis. 2. Glossitis. 3. Fissured tongue atau lidah pecah-pecah. 4. Sariawan. 5. Leukoplakia. 6. Burning tongue syndrome atau sindrom lidah terbakar. 7. Kanker lidah. 8. Lidah geografik. Cara mencegah dan mengatasi gangguan. Secara umum, untuk mencegah berbagai penyakit lidah, kita perlu menerapkan pola hidup sehat, seperti rutin menggosok gigi dan menggunakan benang gigi, minum air putih yang cukup, konsumsi makanan bergizi, serta tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Pertama, candidiasis. Candidiasis ini dapat diatasi dengan cara berkumur menggunakan air garam atau 1 sendok teh baking soda yang dilarutkan ke dalam air hangat setiap 2 kali sehari, atau juga bisa menggunakan obat anti jamur. Yang kedua, glossitis. Glossitis ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut dan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Fissured tongue. Penyakit ini ditandai dengan kondisi lidah yang mengalami pecah-pecah. Nah, penyakit ini tidak memerlukan penanganan khusus. Nah, untuk mencegah tidak pecah-pecah dan mengalami infeksi, kita hanya disarankan untuk membersihkan lidah secara rutin karena sisa makanan yang terselip akan menyebabkan infeksi. Yang keempat, sariawan. Sariawan ini adalah penyakit yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Nah, penyakit sariawan ini juga tidak memerlukan penanganan khusus karena dalam waktu 1-2 minggu rasa nyeri dalam mulut akan hilang. Nah, untuk mencegah sariawan, kita disarankan untuk menjaga kebersihan lidah dan gigi secara teratur, terutama setelah makan. 5. Leukoplakia merupakan penyakit lidah yang ditandai dengan adanya bercak putih pada membran mukosa mulut. Penyakit ini umumnya terjadi pada lidah dan gusi. Nah, jika tidak ditangani dengan benar atau atas pengawasan dokter, penyakit ini bisa menjadi penyebab terjadinya kanker mulut. Penyakit ini biasanya terjadi kepada mereka yang merokok dan mengunyah tembakau. Nah, metode laser atau operasi biasanya sangat diperlukan ketika leukoplakia bersifat ganas. Ke-6, burning tongue syndrome atau sindrom lidah terbakar. Nah, biasanya ditandai dengan lidah yang terasa panas dan terbakar. Masalah ini terjadi karena adanya gangguan saraf ringan. Nah, untuk mencegah dan mengatasi keluhan ini, maka kita dianjurkan untuk menghindari makanan dan minuman asam, makanan pedas, minuman beralkohol, dan juga merokok. Jika yang dirasakan semakin parah, maka kita perlu pengobatan dari dokter. Yang ketujuh, kanker lidah. Nah, kanker lidah kebanyakan disebabkan karena tembakau dan alkohol. Kanker lidah ini ditandai dengan sariawan yang tidak kunjung sembuh selama lebih dari 2 minggu, lidah berdarah, benjolan di lidah, dan lidah terasa mati rasa. Nah, untuk mencegah kanker lidah, segeralah periksa ke dokter agar mendapatkan penanganan dan pemeriksaan yang tepat. Yang ke-8, lidah geografik. Lidah geografik adalah kondisi di mana lidah membentuk seperti peta. Nah, untuk mencegah kanker lidah geografik ini, hindarilah mengonsumsi makanan asam, pedas, minuman beralkohol, dan merokok.